Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang model arima musiman. Jadi di sini saya akan membahas tentang seasonal, autoregressive, integrated, moving average atau SARIMA models using RStudio. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah adik-adik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar model arima musiman. Yang kedua, adik-adik mampu memodelkan data deret waktu dengan menggunakan metode Arima Box Jenkins musiman menggunakan software R. Kemudian yang ketiga adalah mampu melakukan peramalan untuk beberapa tahap ke depan dengan menggunakan software R. Dan yang terakhir adalah mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data yang diperoleh. Nah, saya ingin mereview kembali bahwa metodologi Box Jenkins itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua adalah tahap penaksiran parameter, yang ketiga adalah tahap penaksiran diagnostik, dan yang terakhir adalah peramalan. Lalu apa yang dilakukan pada tahap identifikasi? Seperti pada video yang pertama saya menjelaskan bahwa pada tahap identifikasi ini, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah melihat apakah data sudah stasioner, baik dalam rata-rata maupun dalam variansi. Bagaimana caranya melihat kestasioneran? Bisa dengan melakukan plot time series, bisa dengan melakukan plot ACF, atau melihat ADF test-nya. Kemudian bagaimana kalau misalnya datanya tidak stasioner? Saya juga sudah menjelaskan pada video pertama bahwa kalau dia tidak stasioner dalam rata-rata, maka kita bisa melakukan proses yang namanya differencing. Kalau dia belum stasioner dalam variansi, maka kita bisa melakukan transformasi box choice. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, data sudah stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam variansi, barulah kemudian kita memodelkan melalui plot ACF dan PACF-nya berdasarkan karakteristik dari arima, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh data yang belum stasioner. Jadi contoh yang pertama ini adalah contoh bentuk plot time series yang stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam variansi. Jadi kita bisa menarik garis horizontal yang mewakili plot time series ini. Nah, yang kedua, ini adalah contoh bentuk plot time series yang belum stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam variansi. Bagaimana caranya kita tahu? Coba kita lihat di sini trennya naik, ya. Tidak bisa kita menarik garis yang horizontal yang bisa mewakili plot time seriesnya ini. Dan juga semakin membesar membentuk corong. Ini adalah indikasi bahwa datanya belum stasioner dalam variansi. Karena semakin membesar T-nya, datanya juga semakin membesar membentuk corong. Nah, yang ketiga ini adalah contoh bentuk plot time series yang belum stasioner dalam mean, tetapi sudah stasioner dalam variansi karena masih ada kecenderungan tren naik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan model umum dari arima musiman. Jadi ini adalah model musiman multiplikatif arima PDQ-PDQS. Jadi arima PDQ ini adalah unsur non musimannya. PDQ besar ini, pangkat S ini adalah unsur musimannya. Jadi kalau saya pecah pada model musiman multiplikatif ini, kita akan bisa melihat bahwa unsur non musiman adalah si PB 1 dikurangi B pangkat D CT sama dengan theta Q B AT. Dan unsur musimannya adalah si besar, P besar, B pangkat S 1 dikurangi B pangkat S pangkat D CT sama dengan theta Q B pangkat S AT. Jadi gabungan dari unsur non musiman dan musiman ini adalah model umum dari musiman multiplikatif arima PDQ PDQS. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa PDQ kecil ini adalah orde dari
non-musiman. PDQ ini ada orde AR, differencing, dan MA musiman, di mana kita sudah ketahui sebelumnya bahwa psi PB ini adalah sama dengan 1 dikurangi psi 1B dikurangi psi 2B pangkat 2 dikurangi sampai psi PB pangkat P. Demikian pula untuk unsur arima AR musiman, psi PB pangkat S didefinisikan sama dengan 1 dikurangi psi 1B pangkat S, ini tergantung pada seasonal berapa ya, dikurangi psi 2B pangkat 2S sampai psi PB pangkat P pangkat S. Demikian pula untuk MA non musimannya, theta Q B ini sama dengan 1 dikurangi theta 1B dikurangi theta 2B pangkat 2 sampai theta Q B pangkat 2. Untuk MA musiman, theta Q B pangkat S sama dengan 1 dikurangi theta 1B pangkat S dikurangi theta 2B pangkat 2 dikali S dan seterusnya sampai theta Q B pangkat Q dikali dengan S. Jadi tergantung ya, kalau kita misalnya punya arima musiman ya AR 12 ya, AR 1 12 berarti kita memiliki 1 dikurangi psi 1B pangkat S dikali dengan CT sama dengan AT. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa CT ini adalah besarnya pengamatan yang terurut ya pada waktu PT, dan AT ini adalah unsur white noise-nya. Nah, sekarang saya masuk memberikan contoh model arima. Jadi unsur arima musiman 100 musiman 12. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa unsur AR-nya untuk musiman 12 adalah psi B pangkat 12 CT sama dengan AT. Seperti tadi didefinisikan bahwa psi PB pangkat S sama dengan 1 dikurangi psi 1B pangkat S sampai dengan psi PB pangkat P dikali S. Maka kalau kita memiliki model arima 100, artinya bahwa orde dari AR itu adalah 1. Berarti kita mengambil unsur 1 sampai psi 1B pangkat S pada model itu. Jadi saya bisa menuliskan bahwa model AR 1 musiman 12 adalah 1 dikurangi psi 1B pangkat 12 CT sama dengan AT. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa P-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 0, Q sama dengan 0, dan S sama dengan 12. Ya, sekarang karakteristik dari ACF untuk model AR1 musiman, bahwa nilai psi-nya nilainya ya turun secara eksponensial pada leg-leg kelipatan 12. Karena musiman 12 maka pada leg 12, leg 24 nilainya turun secara eksponensial mendekati 0. Tapi pada plot PACF-nya ya hanya ada nilainya atau signifikan berbeda dengan 0 pada leg 12 saja. Ini adalah ciri-ciri dari model AR1 musiman 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita mendapati karakteristik bahwa nilai ACF-nya turun secara eksponensial pada leg kelipatan musiman 12 dan pada plot PACF-nya hanya signifikan berbeda dengan 0 hanya pada leg 12, maka kita bisa menduga bahwa model yang sesuai untuk data time series tersebut adalah model ARIMA 10012. Baik, kita lanjut pada model ARIMA 20012. Artinya ini unsur musiman AR P besarnya adalah 2, D-nya adalah 0, Q-nya adalah 0. Dan seasonalnya sama dengan 12. Ya, karena kita punya orde 2 untuk musiman 12, maka model umumnya adalah sampai pada orde 2 di sini. 1 dikurangi psi 1B pangkat 12 dikurangi psi 2B pangkat 2 dikali 12 CT sama dengan AT. Ingat tadi pada saat kita memiliki model AR100 hanya kita punya model sampai di sini saja. 1 dikurangi psi 1B pangkat 12 CT. Bagaimana kalau kita punya AR3 atau ARIMA 30012? Maka modelnya adalah 1 dikurangi psi 1B pangkat 12
dikurangi psi 2 B pangkat 2 dikali 12 dikurangi psi 3 B pangkat 3 12 ya, dikali 12 dikali CT sama dengan AT dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik dari model AR2 musiman 12. Jadi sama dengan model AR1 tadi ya, cuman pada nilai autokorelasi turun secara eksponensial pada leg kelipatan musiman 12 sama. Yang berbeda adalah bahwa pada plot PACF-nya kalau di AR1 tadi signifikan pada leg 12 saja. Tetapi untuk model ARIMA 200 fungsi autokorelasi parsialnya ya signifikan berbeda dengan 0 pada leg 12 dan juga pada leg 24. Inilah yang biasa disebut dalam istilah time seriesnya adalah cut off after leg 2 musiman 12. Sekarang kita beralih pada moving average orde 1 musiman 12 atau ARIMA 00112. Jadi model umumnya adalah untuk proses moving average orde key, model umumnya adalah CT sama dengan theta key B pangkat S AT. Jadi didefinisikan bahwa theta key B pangkat S sama dengan 1 dikurangi theta 1 B pangkat S dikurangi theta 2 B pangkat 2 dikali S sampai dikurangi theta key B pangkat Q dikali S. Sehingga kalau misalnya kita memiliki model MA1 musiman 12 atau biasa dikenal dengan ARIMA 001, maka kita akan mengambil unsurnya sampai di theta 1B pangkat 2. Jadi pangkat theta 1B pangkat S. Jadi kita memiliki model CT sama dengan 1 dikurangi theta 1B pangkat 12 kali AT. Kalau model ARIMA 002 berarti kita memiliki model CT sama dengan 1 dikurangi theta 1B pangkat S dikurangi theta 2B pangkat 2 dikali S dikali AT. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana karakteristiknya model ACF-nya ya? Jadi kebalikan dari model AR. Jadi secara umum rumus ACF untuk model MA1 musiman 12 adalah bahwa hanya ada nilainya signifikan pada leg 12. Kemudian PACF-nya ya, PACF-nya kita bisa lihat PACF-nya dari rumus PACF-nya kita akan bisa melihat bahwa nilai-nilai parsial autokorelasinya adalah turun secara eksponensial mendekati 0 pada leg-leg kelipatan musiman 12. Jadi sebaliknya tadi ya dengan model AR1. Jadi dapat disimpulkan bahwa model MA1 musiman 12 ini memiliki nilai ACF yang signifikan hanya pada leg 12. Kemudian autokorelasi parsialnya atau PACF-nya turun secara eksponensial pada leg musiman kelipatan 12. Yaitu leg 12, leg 24, leg 36 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk model ARIMA 002 musiman 12, kita bisa menuliskan model umumnya adalah CT sama dengan 1 dikurangi theta 1 B pangkat 12 dikurangi theta 2 B pangkat 2 kali 12 dikali dengan AT. Jadi tadi kalau modelnya ARIMA 001 kita hanya punya CT sama dengan 1 dikurangi theta 1B pangkat 12 saja dikali dengan AT. Oke, nah sekarang bagaimana karakteristiknya secara umum? Jadi model MA2 memiliki ciri-ciri bahwa nilai ACF-nya signifikan pada leg 12 dan leg 24. Ingat sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan untuk model ARIMA non musiman. Untuk model ARIMA non musiman 002 nilai ACF-nya signifikan hanya pada leg 1 dan leg 2. Kalau untuk musiman 12 nilai ACF-nya signifikan pada leg 12 dan leg 24. Nah, sementara autokorelasi parsialnya ya sama. Jadi turun secara eksponensial pada leg musiman kelipatan 12. Kalau untuk non musiman
dia turun secara eksponensial pada leg 1, 2 dan seterusnya. Baik, nah sekarang ini untuk model ARIMA PDQ 12 ya. Jadi ini adalah beberapa model musiman multiplikatif. Kenapa disebut multiplikatif? Ya karena ada unsur non musimannya dan ada unsur musimannya. Jadi saya akan memberikan sebuah contoh untuk yang model ARIMA 001 12. Jadi ini adalah unsur non musimannya, ini adalah unsur musimannya. Jadi ini bisa kita tulis ya, karena ada unsur MA1 non musiman, berarti kita tulis set P sama dengan 1 dikurangi theta 1B. Ini adalah MA1 non musiman. Kemudian ada unsur MA1 musiman 12, berarti kita kali 1 dikurangi theta besar 1 B pangkat 12 dikali dengan AT. Jadi bisa kita lihat bahwa P besarnya nilai ORDP adalah 0, D-nya adalah 0, Q-nya adalah 1, P besarnya adalah 0, D besarnya adalah 0, dan Q besarnya adalah 1, dan seasonalnya atau S-nya sama dengan 12. Nah, dari rumus ACF ini kita bisa melihat bahwa ARIMA 001 signifikan, nilainya signifikan pada leg 1, kemudian nilainya juga, nilai ROK-nya juga atau nilai ACF-nya signifikan pada leg 12, dan ternyata juga signifikan pada leg 11 dan 13. Ini adalah efek dari multiplikatifnya. Kemudian pada PACF-nya, jadi kita bisa melihat bahwa nilai ACF untuk model ARIMA 001 12 bernilai tidak sama dengan 0 atau signifikan berbeda dengan 0 hanya pada leg 1, 11, 12, dan 13. Atau dengan istilah lain pada time series kita bisa mengatakan bahwa nilai ACF pada leg 1 non musiman signifikan berbeda dengan 0 atau cut off after leg 1, dan nilai ACF pada leg musiman signifikan berbeda dengan 0 atau kita bisa mengatakan cut off after leg 12. Dan leg 11 dan 13 ini adalah juga signifikan berbeda dengan 0 sebagai efek dari multiplikatifnya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nilai PACF untuk model ARIMA 001 12 turun secara eksponensial pada leg-leg non musiman yaitu leg 1, 2, 3. Demikian pula pada PACF-nya turun secara eksponensial pada leg musiman kelipatan 12 yaitu leg 12, leg 24 dan leg 36. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari ARIMA 001 12 ya, musiman multiplikatif, bahwa nilai ACF-nya signifikan pada leg 12, pada leg 1, leg 11 dan leg 13. Kemudian nilai PACF-nya adalah turun secara eksponensial pada leg-leg non musiman yaitu leg 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga turun secara eksponensial pada leg musiman kelipatan 12 yaitu leg 12, 24, 36 dan seterusnya. Lalu kita kembali menjelaskan salah satu model juga, model ARIMA multiplikatif, musiman multiplikatif ARIMA 100 10012. Jadi unsur AR non musimannya adalah 1 dikurangi si 1B, kemudian unsur AR musiman 12-nya adalah 1 dikurangi si 1B pangkat 1 dikali 12, set T sama dengan AT. Lalu bagaimana karakteristiknya? Kita bisa melihat ya, sama ya, kebalikannya dari ARIMA 001 12. Jadi nilai ACF-nya turun secara eksponensial pada leg non musiman yaitu leg 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian pula nilai ACF-nya juga turun secara eksponensial atau disdown pada leg musiman kelipatan 12 yaitu leg 12, leg 24, leg 36 dan seterusnya. Sebaliknya pada nilai PACF-nya kita bisa melihat bahwa dia signifikan pada leg 1 non musiman atau cut off after leg 1, dan nilai PACF-nya pada leg musiman yaitu leg 12 signifikan berbeda dengan 0 atau bisa dikatakan cut off after leg 12.
Demikian pula leg 11 dan leg 13 juga signifikan karena efek multiplikatif. Nah, itu contoh ya. Jadi itu adalah teori dari model ARIMA musiman dan model ARIMA musiman multiplikatif. Saya akan memberikan contoh kasus ya. Contoh kasus ini saya ambil dari buku Makridakis mengenai penjualan industri bulanan dalam ribuan frames untuk kertas cetak dan kertas tulis ya. Jadi seorang analis ya ingin memodelkan dan melakukan peramalan berapa besarnya penjualan di masa yang akan datang dengan menggunakan pendekatan ARIMA Box-Jenkins. Jadi saya buka dulu RStudionya, contoh data 3 ya. Baik, untuk contoh data 3 datanya, jadi untuk memulai program R dengan menggunakan data time series, kita mengeran library time series ya, mengeran library time series. Kalau sekiranya kita ngeran library time series kemudian ada error mengatakan bahwa there is no package call time series, maka kita membutuhkan install package yang namanya time series ya. Nah, sekarang ini karena sudah terinstall, maka kita bisa langsung ngeran saja. Library time series, library forecast untuk forecasting, library LM test untuk koefisien tesnya, kemudian normality test ya untuk mengetes apakah datanya residualnya nanti sudah berdistribusi normal atau tidak. Nah, sekarang langkah awalnya adalah kita memasukkan data di Excel ya. Kita memasukkan data di Excel, namanya data 3. Jadi ini adalah data 3-nya ya. Data 3 yang isinya waktu dari 1 sampai, coba kita lihat datanya dari 1 sampai 120. Kemudian data pengamatannya adalah set T ya. Data awal adalah penjualannya sebanyak 562,674. Jadi kita masukkan data di Excel, kemudian kita save ya. Save. Jadi karena saya sudah save, jadi saya pakai save as. Kemudian kita save dalam bentuk CSV file. Jadi yakin bahwa adik-adik mengelik ini CSV, delimited. Kemudian di save ya. Karena saya sudah save, saya klik cancel saja. Jadi pada saat sudah tersave, kita bisa melihat di mana kita menyimpan data kita ya. Oke. Kita bisa melihat bahwa saya menyimpan data 3 itu di, ya klik saja ini adik-adik. Jadi ini bisa di copy ya. Adik-adik bisa mengcopy di mana menyimpannya. Saya copy, Ctrl C, kemudian buka. Jadi perhatikan bahwa data saya disimpan dengan nama data 3. Jadi silahkan dibuka RStudionya, kemudian copy paste ya. Paste. Saya ternyata menyimpan data saya di C, users, ASCII, documents, KMMI. Jadi adik-adik bisa mengubah tanda slashnya ini menjadi 2 slash seperti ini, atau membalik data tanda slashnya itu. Karena kalau ini saja dia akan error. Ya. Jadi saya hapus ini. Oke. Sekarang kita jalankan set WD, run. Kemudian kita memanggil data dengan menggunakan read CSV. Dengan nama data kita tadi adalah data 3 CSV. Kita run. Kemudian kita bisa melihat datanya, data-data awalnya dengan menuliskan head data ya, head data. Kemudian tail data untuk melihat apakah benar data kita sebanyak 120 ya. Ternyata data kita sudah betul. Sekarang kita mulai pada proses identifikasi. Jadi kita melabel nama data variabel set T tadi dengan penjualan. Jadi penjualan kita definisikan ya, kita melabel dataset dengan penjualan, kemudian data T dengan bulan karena datanya adalah bulanan. Jadi tahap identifikasi seperti tadi saya jelaskan adalah time series plot. Jadi kita bisa memulai dengan time series plot
penjualan. Kita run. Jadi kita bisa melihat ya, coba kita lihat melalui time series plotnya ini kita bisa melihat bahwa datanya belum stasioner dalam rata-rata karena ada unsur tren ya, tren naik. Kemudian ada juga pola musimannya karena coba lihat ada ada peaknya ya. Jadi ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Ini adalah indikasi bahwa data mengandung unsur musiman dan belum stasioner karena ada kecenderungan untuk naik, tren linear naik ya. Oleh karena itu kita bisa juga melihat betulkah data itu belum stasioner melalui plot ACF-nya. Jadi kita bisa lihat plot ACF-nya, ternyata pada plot ACF-nya juga dia signifikan pada leg 1, leg 2, leg 3, pada leg-leg non musiman dan juga cenderung turun lambat pada leg-leg musiman 12 di sini. Jadi leg 1, leg 12, leg 24, leg 36, 48 dan seterusnya turunnya secara lambat. Ini indikasi bahwa ada data belum stasioner baik dalam rata-rata non musiman maupun dalam rata-rata musiman 12. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah menstasionerkan dulu dengan melakukan differencing satu non musiman. Jadi caranya adalah kita beri perintah diff, nama data kita tadi adalah penjualan, kemudian kita lakukan differencing satu non musiman. Jadi difference sama dengan 1. Kemudian kita run. Ya, bagaimana hasilnya? Ya. Ini adalah beberapa alternatif cara yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan proses differencing, kita lakukan lagi time series plot untuk melihat apakah datanya sudah stasioner ketika kita sudah melakukan proses differencing. Jadi kita run kembali. Ya, kita bisa melihat bahwa betul kita sudah bisa menarik garis yang horizontal di sekitar berdasarkan variabel waktu ini, tetapi masih ada indikasi bahwa masih ada musimannya karena masih ada puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah ya. Jadi kita masih butuh untuk menstasionerkan musiman-musimannya itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu musiman berapa? Kita bisa melihat di plot ACF-nya, adik-adik sekalian. Jadi kita run kembali ACF-nya, kita bisa lihat bahwa pada leg-leg 1, leg 12, leg 24, leg 36 turunnya secara lambat. Ini mengindikasi bahwa ini datanya belum stasioner dalam musiman 12. Sehingga dari data tadi, dari hasil differencing tadi, jadi ingat diff di sini ya perintahnya kita menggunakan hasil differencing, kemudian kita differencing lagi ya musiman 12. Jadi kita tulis leg sama dengan 12. Jadi dari hasil differencing tadi kita lakukan lagi proses differencing 12 musiman 12. Jadi kita run bersama-sama. Kemudian kita lihat lagi hasil differencing musimannya dan non musimannya. Lalu kita buat lagi time series plotnya dari hasil differencing musiman dan non musiman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sudah stasioner ya di sekitar rata-rata 0. Karena datanya sudah stasioner, maka mulailah kita bisa memodelkan. Bagaimana caranya memodelkan? Yaitu melalui plot ACF dan PACF yang tadi karena sudah stasioner ya. Jadi kita bisa melihat menduga model ARIMA mana yang sesuai melalui plot ACF dan PACF-nya. Jadi ACF, kita lihat plot ACF dan PACF-nya ya. Nah, coba kita perhatikan dari model ya, dari plot ACF dan PACF-nya kita bisa melihat bahwa pada leg 1 signifikan berbeda dengan 0 atau bisa dikatakan cut off after leg 1 pada leg non musimannya, dan pada PACF-nya untuk leg-leg non musiman kita bisa melihat bahwa this down ya, plot PACF-nya this down. Ini indikasi bahwa ada model MA 1 non musiman. Lalu bagaimana dengan model musimannya? Kita lihat di sini leg 12 ya. Leg 12 juga cut off after leg 12 atau signifikan hanya pada leg 12. Walaupun di sini leg 11 dan leg 13 signifikan, ini sebagai efek dari multiplikatifnya. Karena di sini cut off after leg 12, kemudian di sini juga cut off after leg 12 ini ya. Maka
kita bisa mencoba model yang sesuai untuk musimannya adalah 011. Ya, kenapa satu di tengah? Karena kita melakukan proses differencing tadi musiman 12. Kemudian langkah yang kedua, ya model yang kedua yang memenuhi adalah bisa saja 110 atau gabungan dari AR dan MA. Jadi 111 musiman 12. Sehingga di sini saya tuliskan bahwa kita bisa mencoba 3 model ya. Jadi 3 model. Jadi model yang pertama adalah 011 musiman 12, atau model yang kedua adalah 011 musiman 12, atau model yang ketiga adalah ARIMA 011 musiman 12. Baik, kita coba dulu untuk yang model yang pertama. Jadi model yang pertama adalah 011 musiman 12. Kita jalankan bersama ya. Kita lihat fitnya. Kita bisa melihat di sini nilai koefisien dari MA1 adalah minus 0,8. Nilai koefisien dari seasonal, jadi SMA1 ini artinya adalah seasonal MA1, nilai koefisiennya adalah minus 0,6. Lalu kita lakukan tahap yang ketiga, yaitu diagnostic checking. Kita menguji kesignifikan parameter. Jadi ada 2 parameter di sini, ada MA1 nilainya signifikan, kemudian SMA1 nilainya signifikan ya. Jadi parameternya semua sudah signifikan. Apakah residualnya white noise? Kita bisa melakukan dengan menggunakan L-Jung-Box test. Jadi kita run untuk residualnya, ternyata nilai p-value-nya adalah 0,38 yang lebih besar dari alpha, yang menyatakan bahwa residualnya white noise. Kemudian kita bisa run untuk apakah residualnya berdistribusi normal. Kalau kita menggunakan alpha 1%, maka residualnya berdistribusi normal, yaitu karena lebih besar dari alpha 0,01. Jadi model 1 ini memenuhi. Sekarang kita lanjutkan ke model 2. Alternatif model yang kedua adalah 011 110 periode 12 atau musiman 12. Kita mencoba run kembali, sama caranya persis. Kita melihat koefisien fit testnya bahwa semua parameternya adalah signifikan. Kemudian kita lanjutkan pada pengujian residualnya, apakah white noise. Jadi betul white noise 0,3 ya, karena lebih besar dari alpha. Sekarang kita lihat uji normality testnya untuk residual, ini 0,006, lebih kecil dari alpha 0,01, yang menyatakan bahwa dia belum residualnya belum berdistribusi normal. Berarti model yang kedua tidak memenuhi. Lalu bagaimana dengan model yang ketiga? Model yang ketiga adalah ARIMA 011 111 periode 12. Kita run model fitnya, kemudian kita peroleh nilai koefisiennya untuk MA1, SAR1 dan seasonal AR1, seasonal MA1. Kita peroleh semua koefisiennya. Bagaimana dengan parameternya? Apakah signifikan? Nah, ternyata ya untuk parameter seasonal AR1 di sini kita peroleh 0,89 ya. 0,89 lebih besar dari alpha 0,01, berarti parameternya tidak signifikan. Oleh karena itu hanya ada satu model yang memenuhi, yaitu model 011 musiman 12. Model itulah kemudian yang kita gunakan untuk melakukan forecasting. Jadi tadi kita beri nama modelnya dengan fit 3. Sehingga pada tahap forecasting kita menuliskan forecast, nama data kita, kemudian modelnya adalah tadi fit 3. Kemudian kita mau meramalkan atau mau memforecast 24 tahap ke depan, bisa. Atau kalau misalnya kita mau 12 tahap ke depan, hanya kita tuliskan di sini, kita bisa ganti menjadi 12. Jadi kita run. Nah, inilah hasil forecast yang kita peroleh ya. Jadi forecast yang kita peroleh bahwa penjualan untuk bulan ke-121 adalah 944, kemudian bulan ke-122 adalah 992, dan bulan ke-123 sebanyak 1028. Jadi
ada kecenderungan untuk meningkat hasil penjualan. Tetapi kemudian pada bulan selanjutnya, pada bulan ke-132 penjualan sebanyak 995 seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini adalah sebuah contoh data yang musiman multiplikatif. Jadi ada unsur non musimannya dan ada unsur musimannya. Jadi gabungan dan tidak stasioner. Tapi tidak stasioner dalam rata-rata. Nah, sekarang saya akan berikan satu contoh yang datanya tidak stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam variansi. Oke, kita buka contoh 4 ya. Kita clear dulu ini, Ctrl L ya, kemudian kita clear dulu ini global environment-nya dengan mengklik ini ya, yes. Kita mulai untuk data time series. Jadi data ini saya ambil dari buku box Jenkins ya. Jadi datanya tentang data airlines. Jadi persis sama caranya ya, kita run library time series. Jadi kembali saya ingatkan, kalau muncul error in library series, there is no package called time series, maka kita harus menginstal package time series terlebih dahulu. Kemudian library forecast, library LM test, library norm test, library ini juga untuk normality test. Kemudian di mana kita menaruh data kita tadi ya, sama. Jadi saya tadi menyimpan data saya di sini ya, di C users ASWI dokumen KMMI dengan nama data 4 ya. Jadi saya panggil data saya dengan nama data 4.csv. Jadi saya klik dulu set working directory-nya di mana saya simpan data saya. Ini ada dua cara yang bisa dilakukan, bisa dengan cara seperti ini pada line 10, bisa juga dengan cara seperti pada line 11 ya. Tetapi kalau kita menggunakan cara yang ini adik-adik ya, tidak akan error ya. Kalau ini kemudian saya ganti dengan tanda slash seperti ini. Saya ganti dengan slash juga ini. Slash ya misalnya, maka dia tidak akan terbaca ya, dia tidak mengenal ya, jadi error. Jadi harus ya, jadi ini salah ya, salahnya cara ini harus kita menggunakan apakah menggunakan line 10 ataukah line 11, itu baru benar. Nah, sekarang kita memanggil data 4, kita lihat datanya, kita lihat data-data awalnya, head data airline ya, air passengers, datanya 112 untuk series yang pertama, kemudian data akhirnya adalah sebanyak 144 data. Jadi kita melabel data set T dengan air passengers. Jadi saya melabel data set T ini dengan air passengers ya. Ini adalah data bulanan, saya bisa definisikan dengan variabel T dengan bulan. Kemudian kembali lagi seperti tahap pertama tadi, bahwa tahap identifikasi itu adalah time series plot. Kita melakukan time series plot pada data awal kita. Coba kita lihat datanya ya, seperti ini tadi contoh yang saya berikan di slide, bahwa ini indikasi bahwa data kita belum stasioner baik dalam rata-rata maupun dalam varians. Ciri-cirinya bahwa tidak stasioner dalam rata-rata karena ada kecenderungan naik ya, tidak bisa membentuk garis horizontal yang sejajar dengan sumbu T. Apa ciri-cirinya bahwa dia tidak stasioner dalam variansi? Karena dia datanya membentuk corong, semakin besar T-nya datanya semakin membesar. Ini indikasi bahwa tidak stasioner, data belum stasioner dalam variansi. Nah, kalau kita menemukan kondisi yang seperti itu, bahwa data belum stasioner baik dalam variansi maupun dalam rata-rata, maka yang pertama yang kita lakukan adalah menstasionerkan variansinya terlebih dahulu, baru kemudian kita menstasionerkan rata-ratanya. Bagaimana caranya menstasionerkan varians? Kita bisa salah satunya menggunakan box chocks ya, transformasi box chocks. Jadi perintahnya dalam R itu adalah box chocks titik lambda, kemudian datanya adalah nama data kita tadi yaitu air passengers. Kemudian kita run,
kita lihat nilai lambdanya berapa. Ternyata kita memperoleh nilai lambda 0,1 yang mendekati 0. Kalau di teorinya itu, kalau kita memperoleh nilai lambda mendekati 0, maka transformasi yang sesuai untuk data tersebut adalah transformasi logaritma. Sehingga saya bisa menuliskan ya, saya mendefinisikan log AP ya sama dengan log nama data kita tadi air passenger, kemudian kita run, kemudian kita memanggil nilainya. Ya, inilah hasil transformasi logaritma. Kemudian kita lakukan lagi time series plot untuk melihat apakah benar datanya sudah stasioner dalam variansi. Kita run, coba bandingkan adik-adik sekalian. Jadi yang tadi itu sebelum kita transformasi datanya membentuk corong, setelah kita transformasi datanya sudah tidak membentuk corong. Jadi ini indikasi bahwa datanya sudah stasioner dalam variansi. Tetapi masih ada lagi masalah karena datanya ini masih belum stasioner dalam rata-rata. Oleh karena itu kita akan melihat plot ACF-nya dulu dari hasil transformasi. Kita run ACF-nya ya. Nah, dari plot ACF ini kita bisa melihat bahwa datanya ya, plotnya turun secara lambat pada leg-leg 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini berarti indikasinya bahwa data belum stasioner dalam rata-rata non musiman. Ya, jadi kita melakukan transformasi, kita melakukan differencing non musiman terlebih dahulu. Ya, jadi non musimannya kita melakukan diff. Ya, perintahnya adalah diff. Kemudian datanya tadi yang data hasil transformasi log AP. Kemudian kita menuliskan differences sama dengan 1. Artinya kita melakukan differencing 1 non musiman. Kita jalankan lagi ya. Ingat datanya ini adalah differencing itu maksudnya data kedua dikurangi data ke-1, data ketiga dikurangi data ketiga dikurangi data kedua, data keempat dikurangi dengan data ketiga dan seterusnya. Itu adalah definisinya differencing. Nah, hasil transformasi dan hasil differencing non musiman kita lakukan lagi time series plotnya ya. Jadi makanya di sini saya tulis TS plot differencing 1 karena differencing 1 ini adalah hasil dari transformasi Box-Stokes tadi. Nah, kita bisa melihat ya bahwa time series plotnya sudah kita bisa menarik garis lurus ya, garis horizontal yang sejajar dengan sumbu T, akan tetapi masih ada unsur musimannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa masih ada unsur musimannya? Karena masih ada puncak, masih ada lembah, puncak lembah yang teratur ya. Jadi kita bisa melihat musiman berapa melalui plot ACF-nya. Salah satunya ya kita run ACF dari differencing 1 tadi dan kita bisa melihat ya. Untuk lebih jelasnya saya run ulang kembali ACF-nya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa plot ACF-nya turun secara lambat pada leg-leg ya, pada leg-leg musiman ya 12 ya. Musiman 12, musiman jadi leg 12, leg 24, leg 36, 48 dan seterusnya. Ini indikasi bahwa datanya belum stasioner dalam musiman 12, sehingga dari hasil transformasi tadi dan kemudian kita lakukan differencing 1 non musiman itu hasilnya itu kemudian kita differencing lagi musiman 12. Jadi dengan perintah differencing 1 hasil differencing ini tadi ya, kemudian leg sama dengan 12 untuk musiman 12. Jadi kita run lagi. Kemudian kita lihat lagi time series plotnya. Kita lihat time series plotnya ya. Dari hasil time series plotnya ini kita sudah melihat bahwa datanya sudah stasioner ya, sudah acak ya, sudah bisa kita menarik garis horizontal yang sejajar dengan sumbu T dan tidak lagi ada unsur indikasi musiman ya. Walaupun ada sedikit di sini tapi tidak beraturan lagi, sudah acak. Nah sekarang karena datanya sudah stasioner, maka kita bisa memodelkan atau mengidentifikasi model ARIMA mana yang sesuai melalui plot ACF dan PACF-nya. Kita lihat ACF-nya dan PACF-nya secara bersama-sama. Nah, coba lihat pada nilai
ACF-nya dia signifikan pada leg 1, signifikan pada leg 12 ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa cut off after leg 1 dan cut off after leg 12. Pada plot PACF-nya ini dis down pada leg musiman, kemudian di leg musimannya cut off juga, atau ya sedikit bisa kita katakan cut off atau juga bisa kita katakan dis down di sini. Jadi beberapa model yang bisa kita pakai ya adalah model ARIMA 011 atau ARIMA 01101112, dan kita juga bisa mencoba melihat model yang lain ARIMA 011111 atau ARIMA 011110 musiman 12. Sekarang kita coba dulu yang satu ya. Jadi kita bisa melihat fit 3-nya tadi, jadi ARIMA data yang tadi yang sudah kita transformasi ya, kemudian ordenya ada 011 ya, periode 12 karena musiman 12. Kita lihat ya. Oke. Nilai koefisien MA1 nya adalah minus 0,4, seasonal MA1 nya adalah minus 0,5. Kemudian kita lihat bahwa nilai P value nya signifikan, artinya nilai parameternya juga sudah signifikan. Kemudian residualnya sudah white noise, di mana P value-nya lebih besar dari alpha 0,01. Kemudian juga sudah berdistribusi normal ya. Jadi model 011011 adalah model yang sesuai. Lalu bagaimana alternatif model yang kedua? Kita bisa melihat ya, kita bisa mengcopy ini, mengcopy dengan mengganti modelnya ya. Kita lihat model yang lain, kira-kira memenuhi enggak model yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini plot fit 4, misalnya kita beri nama fit 4, kemudian kita coba 111 untuk yang musimannya, periode 12-nya ya. Jadi kita lihat fit 4 kira-kira memenuhi tidak. Jadi fit 4 modelnya adalah 011111 musiman 12. Kita run, kemudian kita ganti fit 3 dengan fit 4. Kita jalankan lagi. Ternyata tidak signifikan parameter SAR-nya ya. Jadi model ini tidak sesuai. Jadi kita lanjutkan. Jadi tidak usah lagi dilanjutkan ke pengujian residualnya karena parameternya sudah tidak signifikan ya. Sekarang kita coba lagi model alternatif model yang lain. Jadi kita mencoba alternatif model yang lain. Kita copy lagi programnya ya. Kita save untuk model yang lain, yaitu kita beri nama fit 5 misalnya. Fit 5 kita coba 011110 kita beri nama fit 5. Coba kita lihat ya, fit 5 run, kemudian kita lihat koefisiennya apakah parameternya sudah signifikan. Kita run ya, ternyata kedua parameter ini signifikan. Kita lihat lagi apakah residualnya sudah white noise. Kita pakai fit 5 run ya, ternyata white noise karena nilai P value-nya 0,9 lebih besar dari alpha 0,01. Sekarang apakah dia berdistribusi normal? Ingat tadi namanya adalah fit 5 ya. Fit 5 berarti kita lihat apakah dia berdistribusi normal. Dia juga berdistribusi normal ya. Karena ada dua model yang memenuhi ya. Adik-adik, ada dua model yang memenuhi, maka kita akan bandingkan ya nilai AIC-nya. Yang mana nilai AIC yang lebih kecil? Coba kita lihat tadi model fit 5 tadi ya. Kita run kembali model fit 5. Jadi ada tadi model fit 3 dan fit 5 memenuhi. Jadi fit 5 nilai AIC-nya ya, coba kita catat. Fit 5 nilai AIC-nya adalah minus 477 ya. Kemudian
fit 3 tadi, kita lihat fit 3. Kita lihat fit 3. Kan ya. Berapa nilai AIC-nya tadi? Nilai AIC-nya adalah untuk yang fit 3 adalah minus 483. Kemudian yang satu adalah minus 477. Yang mana yang lebih kecil ini? Yang mana yang lebih kecil antara fit minus 477 dengan 483? Jadi kita bisa melihat, jadi kalau misalnya ada dua model yang memenuhi, maka model yang kita peroleh adalah, model yang kita pilih adalah model yang memiliki nilai AIC yang paling kecil, ya. Yang paling kecil itu adalah minus 483,4. Jadi kita bisa melihat bahwa model yang sesuai adalah, ya, model 011011. Oleh karena itu kita akan meramalkan, ya, meramalkan data ini. Kita menggunakan meramalkan menggunakan model yang paling sesuai, yaitu model 011011. Jadi bagaimana caranya? Forecast, tadi forecast. Jadi ini forecast, ya. Forecasting untuk 12 tahap ke depan kita bisa menggunakan H sama dengan 12. Jadi forecast hasil transformasi, kemudian kita memilih model yang terbaik, ya, yaitu fit 3, lalu kita run forecasting, kemudian kita lihat plot forecastingnya, hasil ramalannya sebagai berikut, ya. Jadi kita bisa melihat inilah hasil ramalan untuk beberapa tahap ke depan. Demikianlah, ya, apa yang bisa saya sampaikan. Saya sudah menjelaskan teori sedikit tentang model ARIMA musiman multiplikatif, model ARIMA musiman, dan tahapannya secara detail, ya, mulai dari tahap identifikasi sampai tahap ramalan. Semoga ada manfaatnya, ya adik-adik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.